ada adresat. Adresat itu kepada siapa hukum itu berlaku. Nah, dalam hukum sendiri adresat itu adalah pihak atau subjek yang menjadi sasaran dari hukum itu. Nah, di sini itu adresat ada dua kelompok besar ya. Yang pertama itu ada setiap orang. Nah, ini berarti hukum itu berlaku secara umum, tidak hanya dalam satu individu atau kelompok saja, tapi kepada semua orang yang dia itu tanpa melihat profesinya, status sosialnya, kewarganegaraannya, dan juga sebagainya. Nah, contohnya itu adresat dalam setiap orang itu ada di KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang di dalamnya itu mengatur tentang larangan pembunuhan dan juga pencurian yang berlaku untuk setiap orang. Nah, lalu yang kedua itu ada subjek hukum tertentu. Nah, di sini tuh berbeda dengan sebelumnya, di mana jenis hukum ini tuh hanya ditujukan untuk beberapa orang saja. Nah, contohnya itu seperti TNI, polisi, hakim, atau juga pejabat negara. Nah, contohnya juga itu seperti undang-undang tentang Mahkamah Agung yang lebih spesifik ditujukan kepada para hakim dan juga hakim eh, lembaga yudikatif. Untuk materi selanjutnya itu ada sumber hukum yang dimana dari mana hukum itu berasal. Nah, bagian dari materi ini itu dikategorikan menjadi hukum umum dan juga hukum khusus. Nah, hukum umum sendiri itu adalah hukum yang berlaku itu secara menyeluruh tanpa melihat kekhususan subjek atau keadaan tertentu. Nah, hukum umum sendiri ini dibagi ada yang namanya kodifikasi. Nah, kodifikasi itu adalah aturan-aturan hukum yang dikumpulkan dan disusun secara sistematis dalam satu kitab undang-undang. Nah, contohnya yang paling kita kenal semua itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang namanya KUHP. Nah, di mana semua aturan pidana ini dikodifikasi secara terstruktur. Lalu yang kedua itu ada hukum khusus. Nah, hukum khusus ini tuh diberlakukan untuk kondisi tertentu, subjek tertentu, atau situasi khusus. Jadi tidak seperti hukum umum yang berlaku secara luas, tapi lebih ke selektif penerapannya. Nah, hukum khusus ini tuh ada namanya yang non kodifikasi. Nah, non kodifikasi itu artinya aturan hukum ini tuh tidak disusun dalam satu kitab hukum seperti kodifikasi yang sebelumnya, tetapi non kodifikasi ini tuh lebih ke peraturannya itu disebar di berbagai undang-undang atau peraturan. Nah, non kodifikasi sendiri itu ada dua kelompok lagi. Yang pertama itu ada undang-undang pidana. Nah, undang-undang yang mengatur tindakan pidana itu yang berada di luar KUHP itu seperti undang-undang narkotika, terus undang-undang terorisme, lalu undang-undang ITE. Nah, meskipun dia itu bukan bagian dari KUHP atau di luar KUHP, tapi dia itu tetap mengandung norma pidana. Nah, lalu yang kedua itu ada bukan undang-undang pidana. Nah, ini tuh hukum khusus yang tidak mengandung sanksi pidana. Biasanya itu lebih ke berupa hukum administratif atau hukum tata negara yang mengatur tentang pemerintahan atau lembaga negara. Nah, untuk yang ketiga itu ada wilayah berlaku. Wilayah berlaku itu maksudnya adalah di mana hukum itu diterapkan. Nah, maksudnya nih mencakup seperti geografisnya atau ruang lingkupnya. Nah, untuk wilayah keberlakuannya sendiri itu ada nasional dan juga ada lokal. Nah, yang pertama itu ada nasional ya. Nasional itu adalah hukum tersebut itu berlaku untuk seluruh wilayah negara. Nah, biasanya itu ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah pusat, dan dia itu mengikat seluruh warga negara Indonesia. Contohnya itu seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau juga Undang-Undang tentang Kesehatan. Nah, lalu yang kedua itu ada lokal. Nah, di mana hukum ini hanya berlaku di wilayah tertentu aja. Misalnya yang paling kita kenal itu peraturan daerah. Nah, peraturan daerah sendiri ini tuh lebih konkret ya. Contohnya tuh seperti peraturan daerah tentang larangan membuang sampah sembarangan di kota Surabaya, larangan membuang sampah di kota Gresik, atau di daerah yang lainnya. Dalam daerah
di hukum dalam daerah di Indonesia.